بالجهل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى opat kurang cenah juga nusamu Allah yang kompak dong. Qul innama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Tambahkan ehoknya sedikit. Eho apa leho? Wa qala Rasulullah ana habibullah wal musalli alayya habibi faman arada an yakuna habiban lil habib falyuksir minas salati alal habib. Wa qala Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Puji tinu muji urang sami-sami haturkeun kasat Allah Rabbul Izzati yang telah mempertemukan kita semuanya pada peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli surgawi dan kita semuanya pulang dari sini mendapatkan ridho ilahi. Amin. Salawat miwasalam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada paduka alam kekasih Rabbul Alamin, seorang nabi yang kita rindukan pertemuannya, seorang nabi yang memegang kunci surga. Bahkan tidak akan ada dunia ini, tidak akan ada yang namanya langit dan bumi ini berikut isinya kalau seandainya tidak diciptakan siapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan salawat untuk beliau, salam untuk beliau. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Bojong Genteng, ketua yayasannya, para dewan gurunya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa dan siswi yang senantiasa hadir, khususan juga para tamu undangan yang dekat yang jauh. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Didoakan bapak-bapak guruna, amin. Balik tina muludan sing tiasa nyandung atau kahayang payayang atau meren nyandung. Nyandung bapak-bapaknya, kepala sekolahnya, dewan gurunya, kesiswaannya pulang dari Maulid Nabi. Mudah-mudahan sing tiasanya kita menikah karena nyandung sing tiasa nyantri, amin. Bisa mencontoh para santri rajin berjamaah, kita semuanya rajin berjamaah, betul? Santri cinta ilmu agama, kita semuanya cinta ilmu agama, betul? Kalau santri rajin bangun di tengah malam, mudah-mudahan kita semuanya rajin bangun di tengah malam. Hari urang hudang tipeting, apa juga santri rek tahajud, urang rek sholat, apa rek kacai? Geus balik dicai rek naon?
molor aja yang saya hormati pula para tokoh masyarakat menawi ayat, mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi segala hajat Allah kabulkan. Dengan maulid Nabi ini yang sakit Allah sembuhkan. Dengan maulid Nabi ini nu ngagaduhan cita-cita jeung pamaksa dan nu tacan dikabul, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Ibu-ibu yang punya suami kawin deui, suaminya yang soleh berkah maulid Nabi, amin. Semoga hutang sing kubulu kabayar berkah maulid Nabi nu salakin aleungit teangan lain kumuludan teangan salaki leungit mah Pak Ustaz pancenan neangan salakina bari muludan heuteuna naon. SMK Negeri Bojonggede ini luar biasa. Setiap tahun memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kau semuanya cinta kepada Nabi besar Muhammad. Banyak SMK SMK swasta, SMA negeri, SMA swasta yang mereka masih belum melaksanakan peringatan maulid Nabi. Wallahu a'lam. Apakah mereka karena memang belum memiliki cinta kepada Nabi atau memang belum ada dorongan untuk bersilaturahmi? Mudah-mudahan SMKN Negeri Bojonggede menjadi public figure, menjadi mercusuar untuk kemajuan SMK negeri yang lainnya. Takbir. Muludan, yes, coba bareng-bareng. Muludan, bagus. Pengajian, narkoba. Narkoba, no. Bala-bala, jablay. Siapa yang ngomong yes? Jablay, no. Payayang, janda. Giliran janda, payayang, yes. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ustaz, momentum maulid Nabi ini temanya sederhana. Peranan pemuda memperkokoh agama, memperkuat bangsa. Jumat 28 Oktober 2022. Peranan pemuda. Kalian pemuda bukan? Siapa yang merasa pemuda? Siapa yang merasa pemudi? Agama maju, syubbanul yaum rijalul qad. Betul tidak? Agama maju apabila dipegang, kemudian harapannya adalah oleh para pemuda. Negara pun demikian maju apabila pemudanya maju. Masjid maju apabila pemudanya maju dan pemudinya. Betul tidak? Islam jaya kalau seandainya pemuda dan pemudi SMKN Negeri Bojonggede senantiasa memiliki kecintaan kepada agama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Ustaz, kenapa yang namanya lembaga formal, non formal dari kota sampai pelosok desa mengikuti, merayakan, memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah kusabab akhir zaman lobaran randa, rancau kehidupan. Betul tidak? Makanya hati-hati, wahai anak muda, wahai remaja, kita ambil contoh siapa yang mesti kita patut contoh, yang menjadi seorang pemuda-pemuda yang gagah dan kokoh akidahnya, yang pintar, cerdas, kemudian hebat akhlaknya. Siapa? Diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, mereka merelakan, mengorbankan kehidupannya, mereka senantiasa membela agamanya, mereka senantiasa mempertahankan akidahnya. Ketika pada saat itu mereka memiliki raja-raja zolim dan kafir yang berusaha mengintimidasi mereka, Al-Quran mengabadikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3.
Ini kelihatannya pintar. Satu dah. Nahnu. No. Nah. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ustaz, apa artinya? Nahnu naqussu, sesungguhnya kami ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan, mengkisahkan seorang pemuda, innahum fityatun, para pemuda yang hebat, amanu bi rabbihim, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada nabinya yang luar biasa. Kemudian wasidnahum huda, kami memberikan hidayah, menambah hidayah, bimbingan kepada mereka. Oleh sebab itu, momentum Maulid Nabi, jadilah kalian yang pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi, memiliki olah rasa, olah jiwa, olah raga, olah usaha, olah ekonomi, olah produktivitas. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Bisa dengan olah wajah, olah rasa. Yang pertama olah apa? Rasa. Pemuda di akhir zaman mesti siap untuk mengolah rasanya. Ustaz, rasa apa yang mesti kami olah? Olah rasa keimananmu kepada Allah. Bagaimana ciri orang-orang yang beriman? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim, rek nyabak awewe era da ditinggalikeun ku Allah. Rek teu salat isin da Allah ningalikeun urang. Arek ayeuna maksiat mabok da isin Allah merhatoskeun urang. Segala yang kita lakukan ada dalam pengawasan Allah. Inna ladaihi raqibun atidun. Takbir. Takbir. Bagaimana mengolah iman, rasa keimanan? Momentum Maulid Nabi ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya media meningkatkan keimanan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Perhebat kualitas keimanan wahai para pemuda, wahai para pemudi, dengan memperbanyak berzikir menyebut nama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang kedua, apa yang mesti saya olah melalui momentum Maulid Nabi ini? Olah rasa kecintaan kepada Nabi yang mulia. Kalau cintanya sudah tumbuh kembang, maka sesungguhnya dia akan senantiasa bisa mencontoh terhadap orang yang dicintainya. Setuju? Lamun orang mika cinta, sama barengan 1, 2, 3. Lamun orang mika cinta, wayahna kudu mika contoh. Wayahna kudu mika contoh. Nabi sholat kita juga sholat. Nabi ngaji kita juga Nabi nikah kita juga nikah. Nabi kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya kita juga menjalankan. Nabi ahli sodakoh kita juga ayat nu sodakoh jam peringatan Maulid Nabi nomor 10 juta ayat. Allah gitu Pak Yayang jujur. Ayat nomor 1 juta ayat. Ayat nomor 100.000, 50.000, goceng. Lu komo eta mah. Paling hese beda jeung ayeuna rek diajak jalan-jalan, betul Pak Yayang? Pengumuman besok kita akan jalan-jalan ke Ragunan. Udunanana 50.000. Ngiring, ikut. Siap. Join us with me. Oke. Giliran di Petajang Muludan 5.000 penak menihara rese. Bener teu? Ari Muludan rek ningali saha? Ari ka kebon binatang rek neangan saha? Ari ustad jeung monyet kasepan saha? Jero sia nyeri kasepan monyet.
Ustaz ngomong kasepan monyet. Balik saya balik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya kan begitu. Untuk agama kau pertimbangkan, padahal 5.000, 10.000 kau sedekahkan untuk peringatan Maulid Nabi, mengagungkan kelahiran Rasul. Man azzama maulidikum tu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak nanti. Rugi lamun jalma ketika cunduk kana waktu ninggal kana mangsa maut ngarana di hari kiamat manehna teu meunang syafaat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan ya orang kenging syafaat Nabi, amin. Amin. Coba milih kap kebon binatang, milih muludang ningali Pak Ustad. Alhamdulillah. Payayang geuning balalageurnya da sieun dicarekan. Betul tidak? Olah rasa cintamu kepada Nabi. Banyak orang yang kemudian culangu, kawalat, bedegong ke Kanjeng Rasul, bahkan berani mengaku dia adalah seorang nabi di akhir zaman ini. Padahal la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Quran jelas-jelas menyebutkan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, Rasul adalah merupakan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Bapak-bapak gaduh rasa cinta teh bapak-bapak. Pak Musli. You have a lovely. Do you mind? Gaduh rasa cinta. Pak Musli cinta ka bojo. Bojo nu mana? Sabaraha hiji bojo Pak Musli? Hiji. Oh hiji ge da moal beak-beak atuh. Da lain es krim urang doakeunnya sing saloleha bojo-bojo Pak Musli. Amin. Bojo Pak Musli, Pak Rudiman dan yang lainnya, maksudnya ibu-ibu, ibu guru yang hadir, suaminya mudah-mudahan jadi suami yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Ibu-ibu punya rasa cinta gak sama punya rasa cinta? Pasti. Kalian punya rasa cinta? Please look me, don't ngeluh. Lihat ada nih, kamu punya rasa cinta? Cinta sama siapa kamu? Cinta sama siapa lagi? Rasulullah, orang tua, guru, siapa lagi? Sapitri. Sama Sapitri. Iya. Rasa cinta pada makhluk yang bernyawa sejak dulu hingga kini tetap suci nan abadi. Renungkanlah wahai manusia hingga datang akhir masa. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Renungkanlah, Pak Ustadz, cinta apa yang mesti saya olah? Rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau seandainya dia punya cinta kepada Rasul, maka lisannya akan senantiasa memperbanyak menyebut nama beliau. Man ahabba syai'an fa'aksara min dzikrih. Apabila seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa memperbanyak menyebutnya. Kalau seandainya Pak Yayang punya istri, siapa istrinya? Namanya siapa? What's your name? Siapa namanya? Rosya. Mau makan
Ada mau minum, mau wah nyari pada harusnya terus insya Allah mahal gitu. Kenapa? Karena cinta. Saya cinta sama mobil dukun saya, mobil disebutnya si dukun, mobil Escudo saya Pak. Maka saya sebut di hadapan teman saya Escudo, di rumah Escudo, karena saya cinta Escudo. Pak Tamim, siapa Pak Tamim? Ada Pak Tamim. Pak Tamim cinta sama Vespa misalkan ya, Vespa. Pak Yayang cinta sama apa? Oh, motor cross. Kan naik gunung, kesini naik gunung ya pakai motor cross. Ya begitulah. Apabila seseorang mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya. Begitupun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikrul anbiya minal ibadah. Menyebut jenengan Nabi itu bagian daripada ibadah. Ini tidak ada ibadah yang paling ringan tanpa biaya, tanpa modal. Bahkan tidak punya wudhu pun gak jadi masalah. Apa? Ibadah apa? Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah solawat mudah-mudahan hadir kabeh sing sehat. Berkah solawat yang punya hajat Allah cepat kabulkan. Berkah solawat mudah-mudahan ya Allah istiqomahkan ibadah kita. Berkah solawat di hari kiamat kelak nanti kita bahagia di doa di akhirat dan selamat juga mendapatkan syafaat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi berkahnya salawat musibah terangkat. Amin. Dikabul segala hajat lahir batin jadi sehat, diakui sebagai dan mendapatkan kelak di hari kiamat bahagia serta selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Titil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala semakin banyak bersolawat semakin Allah akan senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita. Beruntung SMKN Negeri Bojonggenteng, alhamdulillah hari Jumat yang mulia perbanyak solawat. Di antara amalan di hari Jumat, betul tepat maulid Nabi di hari Jumat, karena di antara amalan di hari Jumat yang diperintahkan Nabi, yang disunnahkan Nabi, di antaranya pertama perbanyak baca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Kalau kita dawamkan di hari Jumat surah Al-Kahfi, maka Allah akan selamatkan kita dari fitnah Dajjal. Yang kedua, apabila kita baca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai selesai, sampai khotam, walaupun panjang bisa 3 kali baca, di pagi 3 lembar, kemudian siangnya 3 lembar, kemudian sorenya kita tamatkan, maka Allah akan senantiasa memberikan cahaya bagi dirinya, cahaya hati, cahaya wajahnya dari Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang, berkah baca surah Al-Kahfi. Yang kedua, disunahkan untuk membaca sholawat. Di antara orang yang diakui sebagai kekasih Allah, kekasih Rasul, dan kekasih Allah adalah mereka yang lisannya basah dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Nabi mengatakan, ana habibullah,
Gimana ngomongnya? Yang kenceng dong. Ana? What is the meaning Habibullah? Kekasih? Ya, jadi kalau Pak Muslim manggil istrinya, ya kali-kali jangan panggil namanya, ya. Namanya misalkan siapa namanya? Eva. Jangan panggil Eva kali-kali. Kalau Pak Muslim ada di rumah, Neng Eva, Bu Eva kemudian pulang dari pengajian, kita sambut. Ya, ya Habibah, welcome, welcome. Atau sebaliknya, Pak Muslim pulang dari SMKN negeri disambut sama istri tercintanya, Habibi, Habibi, ya Nurul Ain. Cek Pak Muslim saya, iya pamajikan uing kunaon jadi kasurupan. Padahal yang meratekan berenya Habibi, kekasihku telah datang, yang namanya siapa? Orang yang bersangkutan. Ana Habibullah, saya adalah kekasih Allah. Wal musalli alayya habibi, orang yang bersalawat kepada aku adalah kekasih. Di aku orang jadi kekasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukupkah kita mencintai Rasul saja? Tidak. Bukan hanya mencintai Rasul, tapi senantiasa mencontoh apa yang telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ja'far Al-Barjani beliau mengatakan, di antara akhlak Nabi yang dijelaskan oleh beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasul punya akhlak. Apa akhlak Nabi? Syadidal haya. Rasul mah kalintang banget isina lamun migawe doraka ka Gusti Allah. Ari orang dia uing rek naros boga ka isin teh ku Allah. Kalian punya rasa malu gak kepada Allah? Saya mau tanya, mabuk itu perintah Allah atau larangan Allah? Nah, uzur, maka jauhi mabuk. Mudah-mudahan tong aya nu marabok di dieu. Amin. Judi perintah Allah atau larangan Allah? Nauzubillah min. Narkoba perintah Allah, larangan Allah. Orang yang mencintai Rasul, maka dia akan senantiasa punya rasa malu kepada Allah. Arek teu salat, cenah isin ku Allah, piraku Kangjeng Rasul anu geus dijamin ayeuna ahli surgana. Rasulullah yang sudah dijamin beliau orang yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Kata Nabi, ana awwaluman yaqra'u babal jannah. Akulah orang yang pertama kali yang akan mengetuk pintu surga, Rasulullah. Tapi Rasul walaupun sudah dijamin ahli surga, beliau tidak pernah terlewatkan sholat di keningan malam, sholat tahajud. Beliau setiap hari setiap malam tekirang ngaos istighfar 100 wihan. Eta teh Rasul, piraku urang jalmi sanes Rasul, sanes sahabat, sanes wali. Kita tidak mau untuk senantiasa beribadah kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Abi urang sadayana bakal maut moal, bakal pupus moal. Beruntung orang yang senantiasa dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan beruntung apabila dia mati dalam keadaan membawa hatinya cinta kepada Rasulullah. Di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Hari urang didamel tina naon? Tina taneuh. Urang bakal dikubur di jero naon? Di jero kuburan teh di luhur taneuh, belah kanan taneuh, sebelah kiri taneuh, leres hanapeun urang taneuh, luhureun urang. Jadi kabeh urang bakal balik ka mana? Ka imah kitu. Sanu ngomong kana taneuh bawa ririwa tah. Ayeuna ngomong kana taneuh aya ririwa jiga teh ieu. Urang teh asalna ibu sadayana tina liang, leres. Kang Diman tina naon asalna? Bijil. Tina naon bageut? Ini sobat saya dari dulu dari SMA, dari Cibadak sampai kemudian ke UIN Bandung. Beliau pulang, saya melanjutkan S1, S2, dan saya tidak mau S3 apalagi SLR. Ustaz, kenapa S3? Surah seri sorangan. Ya. Halo. 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 Mudah-mudahan ya, Kang Diman. Amin. Kang Diman dari mana asalnya? Tina batu apa tina liang? Ayah di dino bijil tina batu ayah. Hujan dibijil ke tina. Hai tata. Baru pakeong.
tina liya laras maya ya Liang hirup. urang teh tina Liang. bakal widai kana Liang. patani milarian patani ya milarian naon cicis karena ya pak guru ngajar karena Liang. karena Allah gitu saya ngomong karena lihat bu guru ngajar karena apa karena Allah tukang ojek narik penumpang karena apa tukang angkot narik penumpang karena apa laras jadi sekali deh dari liang karena liang untuk hidup liang iya makanya wahai yang masih belum sholat wahai yang masih tawuran wahai yang masih mabok wahai yang masih judi wahai yang masih narkoba ingatlah sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada siapa inna lillahi wa inna ilaihi kita bakal dikubur mending kita banyak amal mending kita banyak bersolawat kepada Nabi insyaallah Allah selamatkan dari azab kubur amin jelema hidup di alam dunia tukang mabok tukang tarok tukang ngabedolan ayeuna tali anorok yang tukang nyolok liang orok amit amit nauzu malaikat tinggali jebre langsung eta nu disiksa teh komo tukang mabok mah dilayang naget beradak anggur merah liang jebre teganya ampun makanya hati-hati sebelum kalian dicabut nyawa bertaubatlah kepada Allah insya Allah Rasul mengumpamakan seorang mukmin ini seperti lebah masalul mu'minina kamasalin nakhlah perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah tahu lebah lebah teh odeng teh ya odeng teh kira butuh apal odengnya terang odeng teteran naon cenah odeng nu sok nyeureut neng kadenya tong di deketan nu ngaranna si odeng besi nyeureut nya aya santri yang saya kemarin ceramah di beberapa tempat memperingati hari santri saya ceramah di pesantren saya ceritakan kisah santri subhanallah memang santri itu masya Allah menang musibah ge bunga we jeung bunga syukuran baik kata santri sebab aya caritana kata santri hiji mangsa naik kana tangka rambutan bageut ai si horeng teu nyangka dina tangka rambutan teh aya sayang odeng bari si santri teh naik tangkal teh ngan saukur make sarung turut teh di calana asup bayong bau kacau gogo akan eka ngajengkang atuh Pak tapi manehna masih kene sempat ngadoa ya Rabb ya Allah ya Rabb hilangkan sakitnya biarkan bengkaknya ngadoaan santri menang musibah di ngadoa kene alhamdulillah ya mudah-mudahan kita senantiasa jadi orang yang sabar amin tahu lebah odeng tahu ini Nabi yang ngajarin kamu mesti mencontoh lebah mesti mencontoh odeng seorang mukmin itu bagaikan odeng lebah bagaimana lebah cenah Pak Ustaz pertama yang namanya lebah itu la ta'kulu illa tayyiban dia tidak memakan makanan illa thayyiban kecuali makanan yang baik dan halal tuh nya eta teh jalma mukmin kudu jiga odeng dia tidak memakan kecuali makanan yang halal tinggali odeng nu dituang dina ku odeng naon madu apa sari-sari bunga betul tidak yang dia makan sari-sari bunga kenapa dia makan sari bunga untuk dia telori pikeun ayeuna ninggalkan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sari-sari yang dia ambil itulah odeng jadi lamun aya di dieu jalma nu resep kana kasayan itu seperti odeng dan mungkin itu seperti itu dia suka memakan makanan yang halal jadi jangan sampai kita memakan makanan yang haram miras narkoba hasil judi kemudian apa lagi hasil nyolong ngabangsa ya teu kenging nang hasilan tuyul memang tuyul teh aya pelajaran anak naon cenah leutik-leutik geus pinter ngalah duit tapi nang nyolong betul tidak yang kedua wa wada'at illa thayyiban yang namanya odeng itu dia kalau bertelur
Itu dia kalau duduk, kalau nempel di tempat-tempat illa toiban yang baik. Ari lalir nempelna dina naon? Dina tai. Nya laras teh dinu bau-bau, dinu naon cenah? Bau. Kalau odeng nempel di apa? Pernah kalian lihat odeng nempel di naneng iya? Dina tai. Odeng nempel kecerot teh kana tai kotok. Tidak. Odeng mah pilihan bager. Tidak. Begitulah yang seorang mukmin. Seorang mukmin ketika mendengar ada peringatan Maulid Nabi, merapat. Dia pengen syafaat Nabi karena itu majelis kebaikan, itu majelis zikir, itu majelis sholawat, itu majelis yang mendatangkan syafaat. Setuju? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi lamun aya nu mungeun muludan moal hadir ka pangajian nu kitu teh silaleur sok bareng. Lamun aya siswa sok bantuan Pak Ustaz. Anu tara hadir ka pangajian nu kitu teh laleur teh lamun aya budak orang digeroah dan teu salat nu kitu teh nah kitu babari gak papaya kemana si laleur kabur salat gitu. Tapi seorang mukmin bagaikan odeng, dia duduk di majlis-majlis yang mulia. Itulah odeng. Mudah-mudahan orangnya seperti odeng. Jadi seorang mukmin yang punya jiwa muda, yang hebat, yang kuat, harapan bangsa bisa mengolah rasa keimanan kepada Allah agar keimanan melekat, mengolah rasa cinta kepada Rasul senantiasa agar kita mendapatkan syafaat dari kiamat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Itu pertama. Jadi orang yang cinta kepada Nabi, lisannya dia basa bersolat kepada Nabi, dan bukti cinta bukan hanya mencinta saja, tapi mencontoh. Di antara contoh Nabi, Nabi itu jalmi anu banget seri isina ku Allah. Yang kedua, wa kana Rasulullah syadidat tawadu. Rasul itu adalah orang anu kalintang banget tawadona, rendah hati, teu sombong. Aya di dia guru anu sombong aya. Aya sis aya teu aya di dieu mah. Aya yang aya teu aya. Lupa temu di kio. Ayah guru gini tanah, ayah murid di tanah pun mana sih? Tekeng. Ayah siswa nu sombong ayah. Kamu si gelis, mung ditanya ku batur. Hei cantik, kudu bunga pada amanya. Hei cantik. Ayah nu gitu ayah. Coba cung yang merasa cantik. Dimungkinkan 90% kata kategori patut. Cung anu merasa jelek, sobat pemuda, cung nu ngerasa jelek. Dimungkinkan 90% kamu ganteng. Iya, mending merasa jelek daripada merasa ganteng, sombong begitu. Ya, terus dah. Kabeh nu hadir ieu kana rasep, besi percaya masuk gerak ngareneng jeung ucing kasepan saha. Didoakan ya sing sukses sadayana. Kamu keluar dari SMK ini dapat kerja yang bagus, yang baik, jadi manajer, jadi pejabat, jadi pembisnis, mengolah produktivitas kamu lebih baik lagi, menghasilkan karya yang hebat. Sing beunang awe nu geulis, anu soleha, anu bunghar, anu pinter. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun hayang meunang awewe nu model kitu syaratna aya 3. Kahiji ngadoa ti ajeuna ya Allah yang nu geulis, nu beunghar, nu soleha. Nu kadua usahakeun ti ayeuna neangan, nu katilu ngacah heula. Pantes teh meunang model kitu. Ieu mah mun pede aja lagi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Berkah sholawat, mudah-mudahan kita semuanya jadi mukmin yang sejati, menjadi mukmin yang senantiasa bisa mencontoh Nabi. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lausen
Saking meresapi, alhamdulillah. Ustaz nadanya nada India, boleh, pasti pada hafal. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi asyari wadah, atfata yaji, ya uhailal jodi wal karami, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Itu pemuda muslim. Ya mau ikana ben menicara ragu ada sholawat tebaran recus mahili, betul tidak? Ini yang saya suka. Giliran diberi lagu nyambungnya. Oh Tuhan, ku cinta, ku sayang. Apalnya? Alhamdulillahirabbil. Aku merindu, ku yakin tanpa batas. Aku merindukan. Rindu siapa? Rindu siapa? Oh bisa nanti ngalamun itu karena itu bongkong ini saing tekengeng tong disaing-saingkeun ieu mane mah geuning rupa teh model kieu itu pada geulis ieu itu mah cenah itu mah biasa kamu mah cantik itu mah guru teh nya bageun ieu mah cenah goreng patut ieu mah guru teh cenah babari mere PRT tuh guru itu mah tuh guru itu mah guru matematika mah tuh cenah kieu. Tidak boleh begitu, gak boleh, apalagi sama guru. Pak Ustadz, bagaimana cara supaya saya punya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah? Kuncinya kalau mau kalian nanti sukses punya ilmu bermanfaat keluar dari SMKN, kuncinya al ilmu bitalum. Ilmu itu bisa kau hasilkan dengan belajar. Mustahil kau pengen bisa bahasa Inggris sementara kau tidak mau untuk senantiasa belajar bahasa Inggris. Betul? What do you mean? Dijawab, I'm studying tabecus. Iya, saya pengen bisa matematika Ustaz. Bukan hanya bicara saja, kau belajar maka kau akan pintar belajar matematika. Ustaz, saya merasa punya cara kena mekanik. Belajar tidak? Saya belajar, pasti kamu bisa ilmu mekanik. Tapi banyak Ustaz orang yang dia punya ilmu tapi hidupnya tidak bermanfaat, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kok bisa begitu? Bahkan dulu dia di sekolah, dulu dia di SMKN prestasi tapi dia nyari kerja tidak dapat. Bisa jadi ilmunya tidak bermanfaat dan hilang berkah daripada ilmu yang dia dapat. Kok bisa begitu? Maka dari itu tidak hanya cukup kau belajar ilmu kepada gurumu, tapi kau cari berkah kepada gurumu. Bagaimana cara mencari berkah manfaat kepada guru? Di antaranya adalah al barakah bil khidmah, keberkahan manfaat ilmu dengan cara bil khidmah, menghormati guru-gurumu. Kita doakan Pak Guru. Ayah nutos ka Mekah teh acan. Guru urang sadaya di dieu aya teh acan. Aya nu teh acan umroh aya. Kurang doakeun yuk amin. Guru-guru urang sadayana sing tiasa angkat ka Mekah Madinah amin. Aya yang udah ke Mekah belum? Belum. Udah. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat ke Mekah Madinah amin. Pulang dari Mekah Madinah paya yang kebeli sawah. Pulang dari Mekah Madinah kebeli imah. Pulang dari Mekah Madinah nambah. Ya nambah soleh itu ya. Amin. Pun demikian kita berharap berkah Maulid Nabi. Pulang ti dieu teh sadayana mudah-mudahan sing loba duit. Sing loba doa. Ya, yang kedua, mudah-mudahan guru agama dan yang lainnya sing menang dukungan dari sekolah mesti mendukung momentum seperti ini. Insya Allah jadi syiar kebaikan, ihya'uddin, menambah keberkahan. Amin. Amin. Atuh ke mah barudak hayang loba duit didoakeun ku Pak Ustaz sing loba duit. Anu boga HP sing dilobakeun voucherna. Sing dilobakeun pulsana. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepribadian kita yang baik dan soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu. Jadi Rasul ini orang yang tawadhu, rendah hati.
sombong itu datang dari syaitan. Siapa yang patah sombong? Allah yang merajai alam dunia ini. Kita nggak boleh sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita tidak sombong, kami memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Ahlan wa sahlan bisalah, ahlan wa sahlan bil jamaah. Coba Pak Dedi ceritanya jadi muadzin nih di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan bil jamaah. Ulangi bareng. Ulangi. Itu hebat umat Rasul. Yang ketiga, akhlak Nabi itu wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasul itu punya akhlak cinta kepada fakir dan miskin. Kali-kali adain santunan dong buat yatim piatu di sekolahnya, di tetangganya. Kali-kali santunin janda-janda dong yang ada di lingkungan sekolah. Setuju? Biar tambah berkah di sekolah. Setuju? Bagi-bagi rizki pihak yayasan sekolah dengan masyarakat sekitar. Insyaallah mana kosomalun min sodakotin baliyas dan kuta bisa. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta kepada fakir dan miskin. Nu hadir didoakan sing loba rezeki, sing loba duit. Nah, Pak Ustaz ge sami doakeun ya nya sing loba rezeki, amin. Ya Allah ya Rabbal punten ya kabarudak jeung manggil Pak Ustaz mah tong seur emutan, tong loba pikiran komo ayeuna mikiran aduh amplop tong mikiran amplop tong keun eta mah bagian panitia. Panitia. Iya. Nabi Muhammad yuhibbul fuqara wal masakin, cinta fakir miskin. Bahkan Nabi Muhammad cinta kepada kita sebagai umatnya. Sebelum meninggal, wasiat Rasul, as-shalah, 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 an-nisa, 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 ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan sebelum Nabi Muhammad badai dicabut ke malaikat Ajrail, nya direncanakan malaikat Jibril ya Jibril saat acan kalau dicabut ke malaikat Ajrail badai naros ari kaula lamun satos pupus bakal kumaha ya Muhammad, inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadula anta. Surga bakal ditutup diharamkan ka sadina para nabi sehingga anjeun pangpaina bakal masuk ke surga. Bidadari surga mereka sedang berdandan menunggu kedatangan ruhmu. Nabi Muhammad biasa-biasa saja. Oh terima kasih. Lantas kenapa ya Muhammad kau sepertinya tidak bahagia? Kau lama sieun ya Muhammad. Bagaimana dengan kondisi warga Bojonggenteng? Kalau seandainya saya meninggal, kalau seandainya mereka meninggal, umatku bagaimana nasibnya? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Tong sieun, saya akan membawa the news, the best news, berita yang bagus. Namun beritanya ini sahur Allah ya Muhammad. Ini Allah berpesan buat engkau ya Muhammad, kekasihnya yaitu engkau ya Muhammad. Inni haramtu al jannata ala sairil umam hatta tadula ummatuka. Allah akan mengharamkan surga bagi seluruh umat manusia kecuali umat kau dulu yang akan terlebih dahulu masuk surga. Alhamdulillah. Ustaz cenah kete di poe kiamat urang bakal menang syafaat, tergantung. Orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang-orang tertentu. Di antawisna jalma anu senantiasa banyak bersolawat kepada Nabi dan menjalankan sunnah Nabi, itu pasti akan mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Kete urang bakal dihudangkeun di jero kubur. Udang. Macana tuh ya. Tong sare wae tuh udah bangun enggak ya. Ketika kita dibangkitkan idza waqatil laisa liwaqatiha, ketika kiamat terjadi, tiupan pertama tiupan mematikan, tiupan yang kedua nafkhatus tsaniyah, tiupan dibangkitkan kita dari alam barzah, kemudian kita bangun semuanya dan terbangun. Ini nyambung wae kasih Noah nanya. Terbangun dan terbangun lagi. Ketika bangun dia berikan orang barudak pada masyar. Ustaz cenah naon ari padang masyar teh hiji tempat anu kalintang luasna anu tanahna warna bodas barudak. Ke urang kembali di alam masyar. Irasa berapa lamanya kita kumpul di alam masyar? 1000 tahun umur dunia barudak urang kembali di alam masyar. Kumaha kondisina?
di alam masyar jalman jutaan miliaran manusia di alam masyar bakal diberi kuno ngaranna nyaeta seuneu neraka anu untap-untapan sing jarareuh barudak di alam masyar. Sok bantuan 1 2 3 bantuan anu cicing wae. 2 3 tolong-tolongan minta bingung ya kumaha 1000 tahun bukan waktu yang sebentar. Wahai anak-anakku sekalian yang tercinta, ayahnya dirinya baru Pak Ustaz cenah sadena kitu dia tidak dikejar oleh yang namanya api neraka. Santai-santai saja. Orang lain dalam kesulitan, santai-santai saja. Siapa? Pertama, aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena mereka di dunia sudah merasakan kesusahan, kesulitan karena sebab menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga di alam mahsyar mereka tidak dalam kesulitan tapi mereka dalam keadaan berbahagia. Aulia. Yang kedua, ulama amilin, para ulama, orang-orang yang penyebar ilmu agama. Yang ketiga, siapa? As-solihin, jalma-jalma nu soleh ya. Mudah-mudahan we urang termasuk jalma nu soleh. Amin. Sing diselamatkan tina ajibna dahsyatnya yang namanya kondisi mahsyar. Didinya bingung kudu kumaha tuh aya nu nyarios. Yuk, urang minta tolong. Kepada siapa minta tolong? Aya inisiatif. Duka saha. Urang minta tolong ka saha? Yuk urang angkat ka Nabi Adam. Bring saden ka Nabi Adam. Bring sakabeh jalma. Muruna ka Nabi. Dongkap ka Nabi Adam. Bade naon ka Nabi Adam rek minta tolong. Ya Adam, wahai Nabi Adam, tolonglah kami sudah tidak kuat berada di padang mahsyar ini. Api neraka mengejar-ngejar kami. Ya Adam, tolong kami. Bahkan saya baca dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab hadis Sahih Bukhari, nanti tuh barudak nu ngaranna jelema di padang mahsyar loba nu kakeum ku cai kesan. Agem nanti aya nu dugi ka mata kaki, aya nu diga dengkul, aya nu sampai bujal udel, ada yang sampai dagu, ada yang sampai begini, bahkan aya nu laput ku cai kesan di alam mahsyar sing jejerita. Minta tolong sadayana, dongkap ka Nabi Adam sorna Nabi Adam teu tiasa. Mama tetiasa nulungan, wahai umat manusia. Kenapa ya Adam kau tidak bisa membantu kami? Karena dulu saya pernah berbuat dosa 1 kali seumur hidup saya, melanggar perintah Allah. Di piwaran ku Allah tomadar buah khuldi ku Allah di dahar eta buah khuldi di surga, yang pada akhirnya saya dan Siti Hawa dipisahkan di dunia, yang padanya kami bertemu kembali dan diterima tobat kami oleh Allah. Bahkan Nabi Adam barudak dina kisah diterima tobat naku Allah kusaba bertawasul ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Adam tidak diterima tobat nanti hujan barudak karena bertawasul ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ini atawassalu ilaika bijahika bijahi Muhammad sallallahu. Ini atawassalu bijahi Muhammad sallallahu antakfirali. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu, ya Allah ampunilah dosaku. Akhirnya Nabi Adam dihampura dosa Nabi Allah. Padahal Nabi Muhammad jasadnya belum diciptakan, tapi kenapa Nabi Adam kok tahu akan ada nabi akhir zaman, bahkan penutup di antara nabi yang paling mulia di antara para nabi. Kusabab walaupun Nabi Adam didamal, Nabi Muhammad jasadnya tacan didamal qabla alfai amin 2000 tahun sadacan aina Nabi Adam didamal fisikna jeung ruhna, tapi cahaya Nabi Muhammad, ruh cahaya Nabi Muhammad tos didamal ku Allah Subhanahu. Nabi Adam angkat tangan tetiasa ngeresap. Tuh kali itu kan Nabi Nuh. Nabi Nuh putra kaula. Nabi Nuh tuh putra sulung kaula nu jadi nabi. Dongkap ke Nabi. Dongkap ke Nabi. Nuh isfat lana, berikan syafaat kepada Nabi. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Kunaon Nabi Nuh tetiasa nulungan sebab kaula baheula pernah ngadoakeun umat kaula nu teu iman supaya kakeran kabeh. Pan ngalolot barudak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh sadayana kakeum ku banjir bandang yang besar. Bahkan dalam sejarah, dalam hadis, dalam riwayat, dalam tafsir mengatakan Ka'bah dulu pernah hancur. Kenapa hancur? Terjadi hancurnya Ka'bah ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terus dilaraskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail putra tercintanya. Didinya Nabi Nuh tetiasanya patan. Tuh kan itu kasa ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Angkat Ibrahim, isma' lana Ibrahim, berikan syafaat kepada kami Ibrahim. So Nabi Ibrahim tetiasa kaulah minta syafaat. Kunaon Ibrahim? Sebab dulu saya pernah berdosa tilu perkara dosa nu pidamal kaula. Kahiji ngabohong ketika kaula diondang ku raja. Ibrahim, ada
ada surat dari raja bilangin saya tidak bisa datang karena saya sakit. Padahal Nabi Ibrahim nggak bohong barudak. Dosa hari urang sok ngawadu tara ibu-ibu kasalaki. Sabaraha kali ibu sapoe-sapoe teh kudu ngawadu kasalaki. Bapak-bapak sok ngawadu tara ka pamajikan. Barudak sok ngawadu tara ka guru. Sok ngabohong tara. Urang banyak bulan penting ngawadu. Kanjeng Nabi Ibrahim ngabohong. Tetiasa mere syafaat Nabi diampura dosana Nabi Ibrahim. Terus kedua naon? Nabi Ibrahim pernah para jamaah rahimakumullah di antabis nanya kahiji diondang Nabi Ibrahim alaihissalam nyaeta nyarios nuju teu damang padahal wadul. Nu kadua Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berjalan dengan Siti Sarah. Ini siapa wahai? Dipegat ku raja kafir karena Siti Sarah itu adalah istri Nabi Ibrahim yang paling cantik. Diperebutkan bahkan raja gehayangan. Aya di dia we nu geulis aya. Aya paling mana? Ruangan sebelah. Oh, mudah-mudahan. Amin. Syukur ayah nunggu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian siapa ini? Ini adalah saudara saya. Padahal Siti Sarah adalah siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbohong. Tuh angkat itu kasadai angkat ke Nabi Musa. Saud Nabi Musa tetiasa kaulah pernah migawe dosa naon Nabi Musa pernah membunuh diampura ku Allah dan ngabunuh lagi tengah hajat aya pertarungan antara kaum raja aina Bani Israel sareng raja kafir galelut dipisah usaha ku Nabi Musa alaihissalam katonyok nepi ka bae tonyokan Nabi Musa atuh tak tong tonyok Pak Ustaz bener biasa dipraktekeun menonyok jelema ya Musa ya biasanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan mujizat Nabi Ibrahim non tidak mentah di Pak. Nabi Ibrahim dibelem cakapnya nyarios ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim tiis barudak senate. Kade padiman tong dipraktekeunnya